Desa Karetan adalah salah satu desa di Kecamatan Purwoharjo yang luas wilayahnya 828,37 hektar, memiliki 1035 KK dengan total penduduk 3.285 jiwa. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, Karetan menjadi desa terkecil dengan jumlah penduduk paling sedikit dibanding desa lain di Kecamatan Purwoharjo. Karetan terbagi menjadi 2 dusun, yakni Dusun Sidodadi dan Dusun Sidoagung. Di setiap dusunnya telah terbagi 3 titik posyandu, Posyandu Mawar 1, Mawar 2, Mawar 3, dan Posyandu Anggrek 1, Anggrek 2, Anggrek 3. Sehingga jumlah posyandu di desa Karetan adalah 6 posyandu. Posyandu sebagai pelayan tumbuh kembang dan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak cukup kesulitan menyalurkan berbagai macam jenis pelayanan selama masa pandemi sebelum era new normal berlaku. Selama masa pandemi dan di era new normal, Posyandu Karetan kembali hadir, melayani dan menyapa ibu, balita, dan anak dengan inovasi dan tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang berlaku demi memutuskan penyebaran COVID-19. Melakukan penyemprotan dan sterilisasi ruangan dengan disinfektan. Seluruh kader wajib menggunakan masker dan face shield. Menyediakan himbauan protokol kesehatan. Peserta posyandu wajib menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Pengecekan suhu badan. Jumlah peserta menyesuaikan ruangan dan dibagi menjadi beberapa gelombang setiap 30 menit sekali. Menyediakan tempat atau kursi antrian untuk gelombang berikutnya yang mengacu dengan jarak minimal 1 meter. Tidak memindahkan kursi. Peserta posyandu wajib membawa media timbang agar tidak bergantian. Memasang kaca pembatas di meja pelayanan. Memasang tanda sebagai acuan jarak antrian dan jarak kursi. Pemberian makanan tambahan untuk ibu, bayi, dan anak menggunakan konsep take away. Dan sterilisasi kursi setiap pergantian gelombang. Posyandu Anggrek 3 Karetan adalah satu-satunya posyandu dengan pelayanan Taman Posyandu dan Bina Keluarga Balita. Taman Posyandu adalah pengembangan posyandu berstrata mandiri dan purnama, di mana bentuk pelayanan posyandu ditambah dengan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sedangkan Bina Keluarga Balita bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tumbuh kembang anak bagi ibu balita. Selama masa pandemi, pemberian imunisasi kepada balita tetap dilaksanakan sesuai dengan tahapan usia yang dilakukan di puskesmas. Selain menerapkan protokol kesehatan demi mendukung berjalannya kegiatan, Posyandu Desa Karetan juga menjalankan program dan inovasi diantaranya. Canting, cegah anak stunting. Stunting adalah program yang bertujuan untuk menghindari kondisi gagal tumbuh kembang pada anak yang dilakukan sejak perencanaan kehamilan, seperti konsultasi perencanaan kehamilan, tambahan gizi pada ibu hamil, tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, mengukur tinggi dan berat badan anak, dan pemantauan perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Bengkel Sakinah adalah kegiatan pelayanan konseling dan pengaduan ke rumah tanggaan oleh peserta kepada kader posyandu. Insura, informasi pengeras suara, pengumuman pelaksanaan kegiatan posyandu menggunakan pengeras suara masjid di masing-masing wilayah dan kelompok posyandu. WA Group sebagai media informasi dan pemberitahuan jam kedatangan peserta sesuai urutan dan gelombang. Dayur, pedagang sayur, sebagai informasi pelaksanaan kegiatan posyandu yang menyebarkan informasi ke ibu-ibu. Arisan, bertujuan untuk menarik dan mendorong keikutsertaan ibu-ibu dalam menghadiri kegiatan posyandu. Kami kader Posyandu Anggrek 3 Karetan, tahun 2020 adalah tahun yang berbeda dan cukup berat bagi kami, bagi tenaga kesehatan, dan bagi seluruh warga di dunia. Dampak COVID-19 sangat nyata di berbagai sektor, tetapi tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memberikan pelayanan
demi kesehatan ibu dan anak di Desa Karetan. Di era new normal, program Gerakan Sayang Jemput Ibu dan Balita atau Gersang Balita sangat tepat diterapkan dalam kondisi seperti ini. Kami berkunjung dari rumah ke rumah, melakukan pelayanan dan pengecekan kesehatan. Kami memastikan bahwa kader yang bertugas dalam kondisi sehat menggunakan masker dan tambahan visil, melalui pengecekan suhu tubuh, membawa hand sanitizer, tidak berjabat tangan, dan rajin mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah masuk ke rumah. Ada 3 poin yang jadi tujuan program Jemput Bola ini. Yang pertama, mengunjungi balita, melakukan penimbangan berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar kepala, dan pemberian vitamin A. Sebelum pandemi, pemberian vitamin A dilakukan di posyandu. Yang kedua, mengunjungi ibu hamil, melakukan pengecekan kesehatan ibu dan kandungannya, serta memberikan penyuluhan. Selain itu, program Jemput Bola juga bertujuan untuk mengajak ibu secara langsung untuk rajin mengikuti kegiatan posyandu. Dengan menerapkan standar protokol kesehatan, program dan kegiatan posyandu dapat kembali berjalan secara normal. Kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak adalah hal yang sangat penting sebagai tonggak penerus kehidupan berbangsa yang bebas stunting.